Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya percaya kita akan sama-sama menyembah di dalam hadirat Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan bekerja atas setiap kita. Amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan tundukkan kepala, sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, kami melihat begitu banyak kebaikan yang Kau berikan, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kerendahan hati kami datang dalam hadirat-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku,
bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, hidupku sungguh hanya Siapa perlu Tuhan pagi ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hati. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, Dia di hidup kami. Oh, sungguh hanya kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Oh, kami perlu hanya Engkau Tuhan, kami Mari jemaat sendiri katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku, di hidupku.
lagi akui bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Engkau Tuhan yang mari semua yang perlu Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Engkau yang perlu Tuhan, sembah Dia. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia.
yang memberi kehidupan kita. Haleluya, sungguh kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih, oh sungguh kami perlu Kau. Dia adalah Tuhan yang baik. Terus berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Dia hadir menjamah engkau dan saya. Mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalir jamahan-Mu di antara kami Tuhan. Yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata di dalam bahasa roh. Ada dapat syukur. Ada syukur. Ada takashir di cikir di bini bala syukur ada bala ora kata tetap pada takashir ada bala takashir ada bala ora takashir di cikir di bini bala syukur ada bala Kami tahu Tuhan, Roh-Mu bekerja di atas kami Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Ada nggak? Yesus.
Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, Ibu, Saudaraku, kembali pujikan lagu ini. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Yes, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan, hanya Engkau yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Nyatakan sekali lagi. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yes, kita mau menyanyi sama-sama. Kita mau bersuka buat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Let's go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka,
bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, mari bersuka. Sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan. Haleluya. Firman-Nya sumber kekuatan kita. Katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Kristus berpengharapan di sepanjang hidup. Yes, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus Kristus berpengharapan bagiku selama-lamanya. Oh, katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tanda, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku,
Silakan duduk. Mari kita akan berdoa syafaat. Silakan yang bertugas. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami ada dalam pikiran-Mu Bapa. Kami ada dalam hati-Mu. Tuhan, Roh Kudus menuntun kami Tuhan. Supaya Engkau ada dalam pikiran kami. Engkau ada dalam hati kami Bapa. Supaya kami mengerti Tuhan. Di sepanjang nafas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang paling mengerti kami. Mari Bapa, sentuh hati setiap kami Tuhan. Supaya mulut kami tidak pernah berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu. Sikaralika lalika laba sikini nalaka sikaralika lalika laba laba saka. Sidi dadadadadadada sikaralaka lima lala sikini lala sikini lala sikarabala lima sikila kalika lala. Baba lala sikaralika laba laba laba. Pesan Tuhan bagi jemaat di pagi hari ini. Anak-anakku kata Tuhan, kalian semua membutuhkan Tuhan. Kita semua perlukan Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Engkau baik, terlalu sangat baik dan amat baik Bapa. Biarlah api-Mu membakar setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Supaya perhatian kami, pandangan kami, iman kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu butuh Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah yang semua masalah kami yang hadapi Bapa, kami butuh Engkau. Jemaat GBI Gunung Padang perlu Engkau Bapa. Mari Bapa, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Ketika kami ada di rumah-Mu Bapa, biarlah kami terus memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur untuk minggu ini Tuhan. Minggu yang telah kami lewati. Ada satu momen yang penting Tuhan dalam kehidupan gereja kami. Ketika kemarin tanggal 14 kami sudah meresmikan gedung gereja kami yang baru. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini satu hadiah yang Kau berikan bagi kami cukup sangat besar Bapak. Biarlah kami mempergunakan gedung ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kami di Jemaat GBI Gunung Padang mau berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di Purbalingga, di 18 kecamatan ini Tuhan. Supaya semua orang yang belum mengenal Engkau di Purbalingga mau datang di rumah-Mu, di bait-Mu, di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua kebersamaan-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga dari awal Tuhan bersama-sama dengan membangun tempat ini. Dan Tuhan sudah selesaikan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya dan kami menghidupkan Hagai 2 terjadi dalam kehidupan kami. Orang yang membangun bait Allah pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Dan juga kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengingat akan gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Lalika sekirala kalika laba-laba sangka. Biarlah penyertaan-Mu, biarlah kasih-Mu Tuhan. Biarlah api-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir Bapa, memenuhi kehidupan para pembina dan pemimpin rohani kami Bapa. Hari-hari ini Tuhan berjumpa dengan mereka secara pribadi.
Tuhan Yesus. Banyak yang mereka gumuli hari-hari ini Tuhan. Untuk pelayanan mereka. Untuk setiap jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Kami percaya Bapa, di dalam mulut mereka ada kuasa-Mu Tuhan. Sikaralikalaba, ketika apa yang mereka doakan terjadi di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk semangat yang Engkau berikan bagi mereka. Dan kami mengucap syukur apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan itu bagi mereka. Bapa, pakailah mereka terus untuk menyelesaikan amanah agung. Mereka akan pergi membaptiskan orang dalam nama-Mu Bapa. Dan semua orang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami berunity, kami bersatu hati, kami bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kalau kami akan merayakan Natal, kami berdoa bagi panitia Natal Tuhan, supaya kami semua bisa bersama-sama mempersiapkan perayaan Natal nanti Bapa. Apa yang kami perlukan Tuhan, baik dana, Tuhan Yesus kami percaya Engkau cukupkan itu bagi kami. Berkati semua Tuhan anak-anak-Mu yang tergabung dalam panitia Natal, supaya kami mempersiapkan diri baik dari acara, baik dari musik, semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Bahkan konsumsi apa yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupkan itu bagi kami Bapa. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan yang melayani di GBI Gunung Padang. Biar urapan Tuhan mengalir setiap kami Tuhan. Supaya ketika kami melayani Bapa, kami melayani yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Pakai setiap karunia-karunia yang kami punya Tuhan, untuk Engkau Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sucikan bersih semua karunia-karunia yang kami punya dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami persembahkan itu hanya untuk Engkau Bapa. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, anak-anak kid, anak-anak youth yang saat ini mereka lagi berlatih mempersiapkan diri untuk melayani-Mu. Pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka berlatih Tuhan, berkati para pelatih semuanya Tuhan, pengajar Tuhan, biar mereka semua punya rasa sukacita Bapak ketika mereka berlatih dan mereka siap untuk melayani Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau ada bagi generasi Yeremia kami hari-hari ini Tuhan. Kuatkanlah mereka, Roh Kudus menuntun mereka supaya mereka bisa mengawasi diri mereka, mereka bisa mengatasi Tuhan, mereka bisa memilah yang baik dan yang tidak Bapa. Apa yang dunia tawarkan yang tidak baik, mereka tidak melakukan Bapa. Tuhan tolong Bapa, berikan mereka kecerdasan apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau jawab itu seturut kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Tuhan gembala yang baik akan menjadi gembala bagi bangsa dan kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak Tuhan di dalam bangsa kami. Biarlah semua berjalan dengan baik. Tuhan, pilihlah kepala daerah yang terbaik bagi setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terlebih khusus yang ada di Purbalingga, yang ada di Jawa Tengah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau di minggu ini dan seterusnya. Pegang tangan kami Bapa, dan kami tidak akan melepaskan tangan-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat rohani-Mu dari Bapa pembina kami. Biarlah kami terfokus, kami menangkap firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kasih Yesus
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami merindukan lawatan-Mu, kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Mengalir, memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, jika kita ada sampai hari ini, jika kita masih bisa bersama-sama ada di tempat ini, saya percaya itu semua adalah karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan
yang Tuhan terus nyatakan bagi kita sekalian. Oleh karena pagi hari ini ketika engkau ada di tempat ini, saya percaya ketika kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi ini salah satu tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk dapat menikmati kasih-Nya lewat ibadah kita pagi hari ini. Dan sebenarnya kita akan mendengar isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala pembina kita. Tuhan rindu firman-Nya yang Dia sampaikan. Dia mau firman Tuhan itu bertumbuh. Dia mau firman Tuhan itu terus membawa kita bangkit dalam Tuhan. Oleh karena angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku butuh firman-Mu, aku butuh tuntunan-Mu Tuhan. Agar setiap kita yang hadir pagi ini ketika kita pulang, benar-benar ada kelegaan, benar-benar ada sukacita, benar-benar ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Ini tangan kami menengadah kepadamu. Kami sadar kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar suara-Mu Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau firman-Mu menjadi kekuat buat kami, yang menyegarkan iman percaya kami, membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Segala puji yang telah kami naikkan, korban syukur kami telah kami bawa, biar itu semua boleh menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami siap untuk berkata oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, lewat gembala pembina kami, agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjawab segala kebutuhan kami. Bahkan firman Tuhan membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati, kita katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, aku siap diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Multimedia. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri.
Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P. Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus. Yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf He adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, He, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. He. Nama Abram berubah menjadi Abraham karena ditambah dengan huruf He, yang artinya Abram menjadi Abraham karena ada hembusan Roh Kudus, ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan, mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan? Padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah. Itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari Raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati.
agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran tidak hati-hati dan konsumtif boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin,
tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785 PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784 P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785 PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran
dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH. Yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati. Itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang. Sehingga kesombongan muncul. Padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basailah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Uria la la ba shara la ba 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 la. Ora la ba la ba la ba la ba. Oh ya la la ba 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 la. Tuhan, curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu. Biarlah padang gurun ini menjadi kebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan Roh-Mu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu satu persatu. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, yang menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita telah bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya percaya apa yang telah kita dengar pagi hari ini tahun 5785 atau tahun Pei Hei, ya. Kalau kita simak dari awal kita bisa mendapat ada berapa pesan tadi. Tahun 57 atau tahun 5785 tadi bicara, yang pertama adalah tahun pencurahan Roh Kudus, lalu yang kedua adalah tahun berbicara tentang kasih karunia, dan juga tahun di mana kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tadi digambarkan tahun PH ini tadi digambarkan yang pertama tentang mulut, ya, supaya kita tetap bisa menjaga perkataan kita. Yang kedua, selain mulut juga tahun PHT tadi menggambarkan pintu yang terbuka, dan juga ada gambar orang yang menunduk diri. Jadi ketika kita mau mendapatkan sesuatu pada Tuhan, yang terus diingatkan oleh Gembala Pembina kita tadi adalah berbicara tentang supaya kita tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, oleh karenanya apa yang telah kita dengar pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, anak-anak kid yang akan didoakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita bersama-sama bagi berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita bagi berdiri sambil kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah guru-guru kid untuk mengatur anak-anak yang akan didoakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian tadi mengatakan jiwaku terbuka untuk Roh-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan jiwaku terbuka, terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan jiwaku terbuka. Amin. Terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan segala perkara, oh singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan jiwaku terbuka, terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara,
namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pagi hari ini kami bersyukur, kami terima kasih kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami terus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika kami memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka kami percaya Engkau berkata, maka pintu surga Engkau bukakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar firman Tuhan pagi hari ini, mampukan kami untuk dapat menangkapnya, mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami juga untuk melakukannya Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan di dalam yang permuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini setiap kami yang hadir, kami sadar kami punya pergumulan, punya persoalan, punya beban apapun Tuhan. Tapi ialah apa yang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami untuk tetap terus mau berseru kepada Engkau, ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau, ajar kami untuk tetap berharap kepada Engkau, dengan hati kami yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang menjadi ketetapan daripada firman-Mu, supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap persoalan kami hadapi, agar setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan, ketika kami pulang ada kelegaan dan kemenangan yang kami peroleh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, materaikan di hati kami, agar firman Tuhan itu Tuhan menjadi hidup dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kehidupan kami masing-masing. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa pagi hari ini Engkau hadir dan Engkau kembali pertolongan Tuhan. Dan arahkan tangan kita di depan, kita akan berdoa buat anak-anak kita yang pagi ini mereka ada di depan kita. Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan juga mengingatkan orang tua dari anak-anak kita ini, mereka bisa membawa anak-anak mereka datang beribadah kepada Engkau. Mereka sudah memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena Tuhan kami berdoa supaya anak-anak kita Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang boleh menjadi saksi-Mu di generasi-generasi mereka yang akan datang. Oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Mereka juga menjadi anak yang boleh Kau pakai untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah di mana mereka berada, di lingkungan sekolah mereka, di lingkungan orang tua mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi anak-anak itu Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati guru-guru yang sudah membimbing mereka, diberikan kesabaran dan kemampuan supaya mereka boleh membawa anak-anak ini Tuhan bertumbuh di dalam pengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebenarnya hamba-Mu akan mengurapi mereka. Kuasa Tuhan melingkupi hamba-Mu, kuasa Tuhan yang terus memenuhi hamba-Mu, agar kuasa Tuhan turun ketika hamba-Mu mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan naikkan pujian mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Pujikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami rindu apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, biarlah di dalamnya mempermuliakan nama-Mu, di dalamnya nama Tuhan yang ditinggikan, di dalamnya nama Tuhan yang diagungkan. Bahkan melalui ibadah ini, setiap kami yang datang dengan berbagai macam persoalan pergumulan apapun, kami boleh dikuatkan ketika pujian dinaikkan, kami boleh diteguhkan ketika firman Tuhan disampaikan. Oleh karena Tuhan Yesus yang melayani maupun dilayani, tidak seorang pun yang kau lewati, tapi semua boleh dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami, ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu pimpinan kuasa-Mu. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, Tuhan, biarlah nanti sore mereka bisa hadir dengan antusias dan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun menyertai kami, malaikat Tuhan yang mengatur perjalanan kami, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan sukacita Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Ia datang kedua kali kelak dan Ia menjemput kita semua dan membawa kita masuk ke tempat perhentian yang kekal, dan kita akan tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata